Mahendra absen 27. Muhammad Hakim absen 15. Ingin menjelaskan tentang fungsi pluralisme agama. Semoga teman-teman paham apa yang kita sampaikan. Di sebuah negeri yang kaya akan perbedaan, manusia hidup berdampingan dengan keyakinannya masing-masing. Ada yang beribadah di masjid, gereja, pura, vihara, maupun kelenteng. Perbedaan itu bukan penghalang, melainkan warna yang membuat kehidupan menjadi lebih indah. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara. Dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang menyebutkan 6 agama yang dipeluk penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut adalah agama-agama dalam Indonesia dengan konsep multikulturalisme agama. Islam secara bahasa berarti selamat, sentosa, dan damai, serta secara istilah bermakna penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah agama wahyu, bukan buatan manusia, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kitab suci agama Islam. Kitab suci utama adalah Al-Quran, yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Tempat ibadah agama Islam. Tempat ibadah utama umat Islam adalah masjid. Hari Raya agama Islam. Dua hari raya utama adalah Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Dzulhijjah. Katolik. Katolik adalah salah satu cabang dari agama Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kata Katolik berarti universal, umum, artinya ajarannya ditunjukkan untuk seluruh umat manusia. Tempat ibadah agama Katolik adalah di gereja. Umat melakukan misa ibadah utama, doa bersama, penerimaan sakramen. Gereja dipimpin oleh pastor imam yang membimbing umat dalam kehidupan rohani. Kitab suci agama Katolik yang terdiri dari Perjanjian Lama sebelum Yesus lahir dan Perjanjian Baru, kisah Yesus dan para rasul. Alkitab menjadi pedoman hidup umat Katolik dalam beriman dan bertindak. Hari Raya Agama Katolik. 1. Natal merayakan kelahiran Yesus Kristus 25 Desember. 2. Paskah merayakan kebangkitan Yesus setelah wafat. 3. Jumat Agung memperingati wafatnya Yesus di kayu salib. 4. Kenaikan Yesus Kristus memperingati Yesus naik ke surga. Kristen.
Kristen adalah kepercayaan monoteistik Abrahimik yang berdasarkan pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Umat Kristen meyakini Yesus adalah Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat manusia yang menembus dosa-dosa manusia. Tempat ibadah umat Kristen adalah gereja. Berasal dari bahasa Yunani eklesia yang berarti perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Fungsi selain sebagai tempat beribadah, kebaktian atau misa, gereja digunakan untuk persekutuan, bina imam, dan pendidikan sosial. Ciri khusus umumnya memiliki bentuk arsitektur salib atau menara, serta tanda salib di bagian luar. Hindu. Tempat ibadah umat Hindu disebut pura. Pura biasanya digunakan untuk berdoa, melakukan upacara keagamaan, dan tempat berkumpul umat Hindu. Di Bali, pura memiliki bentuk yang khas dengan gapura dan bangunan bertingkat yang indah. Umat Hindu beribadah dengan cara berdoa dan memberikan sesajen atau persembahan. Mereka biasanya menggunakan bunga, dupa, dan air suci saat sembahyang. Ibadah bisa dilakukan di pura maupun di rumah masing-masing. Hindu juga memiliki hari raya keagamaan, contohnya hari raya Nyepi. Saat Nyepi, umat Hindu melakukan ibadah dengan suasana tenang, tanpa keramaian, dan digunakan untuk introspeksi diri. Buddha. Buddha adalah agama yang memiliki kegiatan beribadah untuk mendekatkan diri kepada ajaran Buddha dengan cara melatih pikiran, berdoa, bermeditasi, dan berbuat baik. Tujuan ibadah adalah memperoleh ketenangan batin, kebijaksanaan, dan hidup yang damai. Bentuk ibadah agama Buddha ada beberapa. 1. Puja Bhakti. Puja Bhakti kegiatan membaca doa, membaca parita atau sutra. 2. Meditasi. Meditasi dilakukan untuk menenangkan pikiran, melatih konsentrasi, membersihkan hati dari kemarahan dan keserakahan. Konghucu. Agama Konghucu. 1. Umat agama Konghucu. Umat agama Konghucu adalah orang-orang yang menganut ajaran Gongzi atau Confucius. Ajaran ini mengajarkan tentang berbakti kepada orang tua, menghormati sesama, bersikap jujur dan baik, menjaga sopan santun dan kedamaian. 2. Cara beribadah agama Konghucu. Cara beribadah agama Konghucu antara lain berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Tian, menyalakan hiyo atau dupa, membaca kitab suci, melakukan sembahyang pada hari besar keagamaan, menghormati leluhur dan orang tua. Hari besar agama Konghucu salah satu adalah tahun baru Imlek. 3. Tempat ibadah agama Konghucu. Tempat ibadah umat Konghucu disebut kelenteng atau lintang. Multikulturalisme agama dapat memberikan dampak positif seperti terciptanya sikap toleransi, saling menghargai, dan hidup rukun antar umat beragama. Namun, jika muncul fanatisme sempit, hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan, konflik, diskriminasi, dan sikap merasa agama sendiri paling benar tanpa menghormati agama lain. Karena itu, masyarakat perlu menanamkan sikap saling menghormati agar keberagaman agama menjadi kekuatan persatuan, bukan sumber perpecahan. Jadi begitulah teman-teman multikulturalisme agama di Indonesia.
Multikulturalisme agama mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Dengan sikap toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis tanpa membedakan suku, budaya, maupun agama. Karena pada akhirnya, keberagaman adalah identitas bangsa yang harus dijaga bersama demi persatuan dan kedamaian.